dulu pernah gini, kalau waktu di lapas sana mah sering banyak yang kunjung rekan-rekan. Kalau di sini berapa tahun sini nggak pernah ada yang jenguk. Oh, nggak ada yang jenguk. Nggak ada. Waduh, kasihan sekali ya. Nggak ada, dia merasa gimana, makanya dia ya, jangan ini misalkan dia merasakan kemungkinan teman-teman takutnya nama baiknya atau gimana, dan mungkin apa gitu. Tapi kan kata dia kan saya bukan penjahat, kenapa dijauhi atau gimana kan gitu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar ngupload Imam S. Arifin. Arifin itu baik dengan siapa saja selama di lapas. Beliau tuh baik dengan siapa saja, termasuk juga karyawan-karyawan atau juga orang-orang yang dipekerjakan di lapas Cilekong tersebut. Di sini saya bertemu dengan Pak Aples ini juga dulu yang sering bertemu dengan Imam S. Arifin, dan juga beliau ini dulunya akrab dengan Kalapas yang lama ya, karena kan Kalapas itu kan pasti ganti-ganti, dan juga dulu itu sebelum corona. Sekarang kan sudah agak ketat kena corona, dan juga beliau itu tapi tetap masih membantu di sana ya, ada kegiatan-kegiatan tetap membantu, dan beliau ini berada di lingkungan lapas tempat tinggalnya, dan saya sekarang ini berada di tempat tinggalnya Aples di jalan apa nih Mas? Rancamanuk ya. Jelekong, Jelekong Bandung. Ya, kita lebih bagusnya langsung perkenalan langsung ya dengan Mas Aples. Mas siapa namanya Mas? Nama saya Aples. Aples ya. Tinggalnya di sekitar lapas ini ya. Iya. Terus sudah lama kenal sama almarhum Imam S. Arifin? Waktu pindahan dari Cipinang ke sini, saya masih lagi di lapas. Ada artis ke sini katanya. Pingin kenalan. Itu siapa yang nyampaikan? Yang pegawai Kalapas itu. Kalapasnya ya. Kalapas waktu itu siapa Kalapasnya Mas? Pak Gun. Iya, saya dengar katanya Kalapas yang Pak Gun itu sama Bapak akrab ya. Iya. Jadi kemana-mana beliau tuh sering namanya di Bapak temannya ya. Terus rumah dinasnya. Rumah dinasnya di mana rumah dinasnya? Di dekat lapas itu. Oh, dekat lapas. Terus beliau menyampaikan gitu gimana terusnya setelah? Sering ngobrol sama dia tentang dia. Katanya enak di lapas Cilekong katanya almarhum Imam S. Arifin ya. Suasananya enakan gitu. Kayak nggak seperti yang di lain gitu, lapas lain. Dia tiap hari dia di masjid terus. Sama anak-anak nasihatin jangan sampai tergiur dengan orang ternama gitu. Jangan seperti ini gitu. Kebanyakan orang kan seperti orang yang ternama, dia acuh sama orang, dia mau welcome sama siapa aja, sering bergaul dengan siapa aja di dalam juga, ke semua orang dia baik gitu. Itu dia sangat, semenjak dia itu anak-anaknya yang dulunya jarang pergi ke masjid kan itu, sekarang waktu dia mah banyak yang ke masjid ya. Ke masjid tiap subuh, tiap mau isya kan ada tawasulan di dalam teh. Dia selalu membimbing sama anak-anak di dalam gitu, sambil dia pengalaman dia ke anak-anak yang itu narapidana itu, sering nasihatin gitu, pengalaman dia gitu. Dan dia tuh sering digunakan untuk acara kesenian, bagaimana ceritanya? Dia itu di kesenian kan ada di lapas itu, kalau tiap mau apa gitu kan ada lomba nyanyi, dia jadi jurinya. Oh iya. Jadi jurinya dia, sambil dia kan ada yang mencari, nggak tahu, ada yang berbakat cara vokal, cara gini, nadanya
cengkok-cengkoknya. Oh gitu ya. Dia kan paling bagus cengkok gitu. Oh iya. Gitu dia, oh gini caranya pingin lagu ini harus cengkoknya seperti ini gitu. Iya. Dia jadi juri dia. Oh, saya jadi juri ya. Jadi itu lomba antar sama-sama warga lapas. Warga lapas. Oh. Gitu. Kalau mau Agustusan kan. Oh, dia tuh sering kegiatan ya mereka. Gitu. Sama dia sama anak-anak kan sharing-sharing pengalaman apa, mau dibuat apa, dia bercerita apa, mau ngambil buat lagu katanya. Oh, iya. Jadi karena dari seseorang itu ada pengalaman apa dia mau buat kenangan buat lagu katanya. Oh, jadi dia tuh sering menanya kepada rekan-rekan yang ada di lapas, cerita mereka masalah pribadinya, sehingga dia akan membuatkan lagu dari pribadi seseorang itu. Gitu. Oh iya. Gitu. Aduh, tapi saya nggak kesampaian ya, cuma beberapa lagu aja deh yang bisa memang mungkin memori dia sudah banyak sekali sih lagu-lagu yang akan dia ciptakan. Memang rencananya setelah keluar dari lapas ini dia bukan sebagai penyanyi lagi, tapi dia sebagai pencipta lagu. Tapi ternyata Allah tuh lebih sayang dia ya. Juga sama Kalapas dia silakan mau buat apa di ini sama Kalapas, alhamdulillah dulu itu. Oh, dia dibebaskan ya untuk berbuat baik aja ya, kebaikan ya, mau ini. Dan kenyataannya beliau tuh lamanya di mana dia selama di lapas? Di masjid terus dia. Oh, di masjid terus. Dia mau di masjid terus. Dia mau di masjid tiap ini selalu di masjid dia mah gitu. Kalau kan ada pemuka masjid kan dia selalu memberi saran untuk seperti apa ya. Kita ini kan di dalam ini untuk kembali ke bermasyarakat, untuk kembali baik katanya gitu. Ya gitu. Terus sama Kalapas dibebaskan beliau di masjid ya. Iya. Terus kalau boleh tahu kegiatan dalam lapas itu apa aja kegiatan mereka? Tadi saya bertanya mereka itu ada diajari membuat sablon. Ada di lapas itu kan ada itu kinerja bimbingan kerja. Ya. Ada yang ke pertanian, ada yang ke konveksi, ada yang nyablon, ada yang melukis, gitu, tergantung si anaknya yang punya kemampuan untuk itu gitu. Tapi kalau khusus Imam kira-kira dia lari kemana kemarin? Ke masjid. Oh, karena dia sudah profesional ya. Karena dia udah profesional di bidangnya, dia di masjid terus. Di masjid ya. Oh, benar-benar dia ibadah terus ya. Memang saya dengar itu beliau tuh selama di masjid itu beliau tuh hafal Quran. Iya. Karena saya ngaji ya, dan juga baca Yasin dia 41 kali setiap hari. Sehingga beliau tuh tempatnya di masjid terus ya. Kira-kira Mas pernah berbincang-bincang dengan beliau enggak yang serius? Cuma sepintas aja sih, kan saya bukan petugas karena itu di ranah memang nggak diperbolehkan ya. Cuma waktu itu saya lagi masuk tuh ada ini dia lagi di masjid ya, ke sana yang ngobrol-ngobrol gitu waktu itu. Apa pesannya sama Mas yang sangat Mas ingat? Ya jangan ini jadi orang mah jangan sombong lah. Jangan ini, karena kesombongan itu bukan harus banyak berbuat baik aja sama siapa aja katanya gitu. Jangan pandang bulu, jangan memandang si A si B nya ini jangan gitu. Nasihatnya seperti itu dia. Kita kan di hadapan yang kuasa sama-sama itu. Gak ada itunya gitu. Jadi beliau mengajar kita supaya nggak sombong ya. Orang sebesar dia itu kan harusnya kan sombong ya. Tapi memang nyatanya dia tidak pernah sombong. Terus saya mendengar lagi itu kalau dia itu mendapat rezeki di lapas itu katanya sering dibagi-bagi. Iya, karena dulu pernah ada ini sana ada dari siapa itu yang ini ada kiriman dia sama anak-anak yang tidak mampu di dalam. Kadang-kadang kan di dalam ada yang mampu, ada yang enggak. Dia diinihin sama ini, kalau mau kan ada di hari malam Jumat itu tawasulan, dia bawa makanan semuanya tawasulan gitu. Dan duit juga katanya sering dibagi-bagi dia bagi orang nggak mampu. Gitu. Baik, sangat baik ya. Sangat baik ya. Terus ada yang mau disampaikan lagi Mas, katanya
pokoknya semua lah. Saya juga tadi wawancara dari staf-stafnya mereka yang ada di lapas juga, termasuk Ustadz Ajis ya, kenal Ustadz Ajis. Iya, Pak Ajis. Beliau juga mengatakan dia itu baik dan selalu di masjid. Iya. Terus kira-kira Mas ada lah nggak yang disampaikan beliau kepada sampean? Mungkin kan namanya orang itu namanya di lapas kan ada rasa kecil hati, rasa sedih, bagaimana? Pernah nggak disampaikan sedikit kepada Mas siapa tadi Mas Aples. Mas Aples. Dulu pernah gini, kalau waktu di lapas sana mah sering banyak yang kunjung, rekan-rekan. Kalau di sini berapa tahun sini nggak pernah ada yang jenguk. Oh, nggak ada yang jenguk. Nggak ada. Waduh, kasihan sekali ya. Nggak ada, dia merasa gimana, makanya dia ya, jangan ini misalkan dia merasakan kemungkinan teman-teman takutnya nama baiknya atau gimana, dan mungkin apa gitu, tapi kan kata dia kan saya bukan penjahat, kenapa dijauhi atau gimana kan gitu katanya, seperti itu dia keluhannya. Iya. Memang sedih ya kalau kita kondisi seperti begitu, teman-teman tidak ada yang menjenguk kita, padahal kita bukan membutuhkan apa-apa dari mereka. Dengan mereka datang aja kita sudah sangat senang. Support apa gimana? Tapi kita positif thinking aja ya, mungkin Bandung ini kan jauh sekali apalagi Jelekong. Itu saya juga masuk ke dalam kira-kira 2 kilo ya. Tapi sih sebenarnya kalau ada keinginan tidak ada beratnya ya. Nah, saya juga jauh kok dari Surabaya, masih sempatkan untuk mencari data-datanya Imam S. Arifin, termasuk beliau itu memang baik. Dan juga kita memang dari awal saya menganggap beliau itu bukan orang biasa, tapi beliau itu adalah kekasih Allah. Dan saya berpandangan bahwasanya beliau itu adalah seorang aulia. Bapak setuju ya? Setuju karena kebaikan beliau dan juga ini di lapas ini saya sudah lama sekali untuk mencari informasi ini. Karena informasi yang lain saya sudah temu, terutama kepada Pak Kiai yang mengatakan bahwasanya pada saat mencucikan beliau itu ada cahaya, wajah dia itu bercahaya. Dan juga saya sudah berbicara sama adik beliau, adik Mas Gatot, waktu saat memandikan jenazah, badan dia itu sudah bersih. Mas Gatot itu kan adiknya beliau, sudah bersih. Dan juga tetangga-tetangga di sana mengatakan pada saat pemakaman itu benar-benar nyaman sekali, istilahnya tidak panas. Ya, ada hujan rintik-rintik, hujan dari surga. Itu ciri-cirinya orang-orang yang husnul khotimah. Dan harapannya beliau itu memang ditempatkan Allah ke surganya Allah, dikumpulkan bersama para aulia. Ya Pak ya. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya cukup. Kenang-kenangan untuk dari beliau, mungkin ada pernahkah memberi kenangan kepada Bapak? Ya cukup. Tausiah aja ya. Tausiah aja, bisa nasihati, jangan seperti inilah jadi orang. Terutama tausiah beliau itu kepada siapapun, jangan lupa sholat. Itu ya sering ya pasti ya. Memang tadi juga beberapa rekan-rekan beliau yang sudah saya temui juga pesan beliau itu, tausiah beliau itu adalah jangan tinggalkan sholat. Sama harus perbanyak sedekah. Banyak sedekah. Memang beliau itu salah satu orang yang sedekah. Ini dari teman akrab dan yang kemanapun imam saat itu waktu dia tenarnya beliau itu yang ngantar dan menemani. Beliau mengatakan bahwasanya almarhum Imam S. Arifin itu banyak berbuat kebaikan, tetapi dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Dia menonjolkan yang dia kejelekannya saja, sehingga orang kira dia jelek, padahal dia itu adalah baik. Ya demikian. Jadi ini juga sudah saya mendapat jawaban bahwasanya layaklah bahwasanya almarhum Imam S. Arifin itu sebagai aulia, karena banyak kebaikan beliau dan juga banyak yang mendoakan beliau. Dan sampai saat ini banyak sekali yang rindu sosok seperti Imam S. Arifin, dan lagu-lagunya belum ada yang bisa menggantikan suaranya, ciptaan dan suaranya. Ya, mungkin kalau nggak ada tambahan lagi, demikian ya kunjungan saya kepada rekan-rekan yang ada di lapas dan juga rekan-rekan yang ada di tetangga sekitar lapas dan juga yang tenaganya digunakan oleh Kalapas saat itu.
Demikian, semoga kita tetap dalam keadaan sehat, banyak rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan haji atau umroh. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.